Who the fuck are you? Skenario X. 아니 뭔데? 죄송합니다. 뭐야? Agak karebah, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda ke seorang pria tua yang dikenal sangat penyabar dan selalu mengalah. Namun takdir memaksanya untuk membangunkan iblis di dalam dirinya. Bayangkan ketika putri semata wayangnya diculik dan dihancurkan oleh mafia organ. Kesabaran yang selama puluhan tahun ia jaga langsung runtuh tanpa sisa, berubah menjadi teror paling mengerikan bagi para pelaku. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang pria parubaya bernama Kim, sosok yang tampak biasa saja dan sangat sabar. Sehari-hari Kim bekerja sebagai pegawai di salah satu bank. Di mata lingkungan sekitar dan rekan kerjanya, Kim dikenal sebagai ayah tunggal yang tenang, bersahaja dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membesarkan serta menyekolahkan putri semata wayangnya Minji. Setiap pagi ia selalu bangun lebih dulu untuk menyiapkan baju sekolah dan sarapan bagi putri kesayangannya, Sepulang kerja, Kim kadang memilih berjalan kaki dan di perjalanan ia kerap menerima perlakuan kasar dari preman sekitar. 아니 뭔데? 죄송합니다. Direndahkan seperti itu, Kim tetap memilih sabar. Ia tahu jika melawan hanya akan memperburuk keadaan dan membuatnya semakin dihinakan. Fokus Kim saat ini hanya satu, bekerja keras demi menyekolahkan putrinya Minji. Tanpa sepengetahuannya, di sekolah Minji kerap dihina oleh teman sekelasnya Hairi. Selaku ketua geng terkuat di kelas, Minji dikatai anak piatu yang menyedihkan, miskin dan bau amis. Namun semua hinaan itu selalu ia sembunyikan dari ayahnya. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang pelatih taekwondo bernama Han, juga seorang marinir bertugas menjaga dan mengatur penyeberangan jalan bernama Jin. Mereka berdua merupakan sahabat Kim, ayah Minji. Meskipun hanya bertiga, setiap kali berkumpul suasana pasti selalu heboh. Terlebih dengan karakter Jin yang amburadul dan tak kenal malu. 야 이게 어때서? 이게 쪽팔려? 피클라. Melihat ulah Jin yang bertingkah bak penguasa di kedai itu, salah satu preman di sana pun marah dan memecahkan gelas ke arah meja Jin. Jin yang merasa dipermalukan ditambah melihat sikap pria itu yang sok jagoan, langsung naik pitan. Han berusaha menenangkan Jin, namun emosinya sudah terlanjur memuncak dan tak bisa lagi mengontrol diri. Terlebih efek soju juga sudah naik ke kepala. Melihat amukan Jin, semua orang yang berada di sana ketakutan dan bertanya-tanya siapa sebenarnya pria gemoy ini. Kim yang tak mau terlibat dalam kekacauan sahabatnya memilih kabur dari sana, sementara Jin dan Han pun berakhir di sel tahanan. Beralih ke sekolah, Harry dan gengnya kini makin menjadi-jadi. Bukan lagi sekedar menghina, mereka menyeret Minji ke salah satu ruangan dan menghajarnya di sana. Minji yang sudah kehilangan kesabaran mulai memberikan perlawanan dan menyerang Harry secara brutal. Kejadian itu langsung menghebohkan sekolah. Kim yang sedang sibuk bekerja tiba-tiba ditelepon pihak sekolah agar segera datang akibat penyerangan yang dilakukan putrinya Minji. Kabar ini pun langsung sampai ke telinga ketua gang penguasa Juha Construction yang mengendalikan bisnis kotor, pemerintahan hingga lingkaran jenderal maupun anggota dewan. 알았어. Setibanya di sekolah, suasana ruang kepala sekolah mendadak mencekam. Ketua gang datang langsung mengawal putrinya Hairi. Kehadiran pria paling berpengaruh di Korea Selatan itu membuat kepala sekolah dan para guru tertunduk, tak berani bersuara.
Melihat aura intimidasi yang begitu besar, demi melindungi masa depan putrinya, Kim pun melepaskan seluruh harga dirinya. Ia langsung berlutut memohon maaf atas tindakan Minji. Minji yang melihat ayahnya merendahkan diri sedemikian rupanya bisa mengepalkan tangan sambil menahan tangis. Namun pihak sekolah tak peduli. Di bawah tekanan Juha Construction, keputusan sudah mutlak. Minji diminta pindah sekolah saat itu juga. 한번 이런 일이 생기면 그때 껴도 당신들도 없어질 테니까. Saat berjalan meninggalkan sekolah, emosi Minji yang sejak tadi ditahan akhirnya meledak. Rasa malu, frustasi, dan tertekan membuat air matanya tumpah. Ia merasa hidupnya sangat menyedihkan lalu meluapkan seluruh amarahnya kepada ayah. Minji membandingkan ayahnya dengan ayah Harry yang kaya raya dan berkuasa, sementara ayahnya sendiri dianggap lemah dan tak bisa diandalkan. Ia tak terima harus dikeluarkan dan pindah sekolah, padahal dirinya adalah korban yang hanya membela diri. Dengan nada tinggi, Minji menegaskan bahwa ia tak mau pulang bersama Kim. Ia memilih pergi dan menginap di rumah sahabatnya Reyong. Kim hanya berdiri dengan mata berkaca-kaca. Di balik diamnya, rasa sakit hati seorang ayah bercampur dengan amarah besar yang perlahan mulai bangkit di dalam dirinya. Malam itu Kim berjaga hingga pagi menunggu kabar atau kepulangan Minji, namun semua pesannya diabaikan dan teleponnya sama sekali tak digubris. Keesokan paginya, rasa cemas Kim memuncak. Ia langsung menelpon Reyong untuk memastikan keberadaan putrinya. Jantung Kim seketika berdesir saat Reyong mengatakan bahwa Minji sama sekali tak pernah datang atau menginap di rumahnya malam itu. Panik, Kim langsung berlari kembali ke sekolah yang memeriksa ruang kelas hingga area sekitar. Namun Minji tetap tak ada. Langkah kaki Kim mendadak terhenti di area belakang bangunan sekolah. Matanya menangkap bercak merah, itu adalah jejak darah. Firasat buruknya terbukti. Kim bergerak cepat mengikuti bekas seretan darah yang menuntunnya masuk ke sebuah bangunan kumuh yang terbengkalai di dekat sana. Di dalam ruangan itu, Kim terpaku saat melihat genangan darah yang berceceran dekat tumpukan batu bata, bekas hantaman keras pada seseorang. Semuanya mulai jelas begitu Kim menemukan ikat rambut milik Harry yang pernah ia lihat saat dipanggil ke sekolah. Hujan deras mendadak turun perlahan menyapu bersih genangan darah di lantai bangunan kumuh itu. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki. Ternyata itu Harry ditemani cowoknya Minho. Wajah mereka tampak tegang. Mereka sengaja kembali untuk memastikan tak ada bukti yang tertinggal dari aksi brutal mereka terhadap Minji. Keduanya mengamati area sekitar dengan cermat tanpa menyadari satu hal. Kim masih berada di sana. 이거 학생 머리좀 맞죠? 그냥 가시라고. 어쭈. 어? 너 뭐 돼? 왜 주십시오? 뭐야 이거? Minho langsung meremehkan pria tua itu padahal Kim hanya bertanya baik-baik tentang keberadaan Minji. Dengan angkuh ia maju menyerang dan mencengkram baju Kim hingga robek. Namun aksi Minho seketika terhenti begitu melihat seluruh tubuh Kim dipenuhi bekas luka mengerikan, perpaduan bekas sayatan pisau taktis dan luka peluru. Sebelum Minho sempat bereaksi, Kim bergerak secepat kilat mematahkan serangannya, membantingnya ke lantai lalu mengunci lehernya. Melihat itu, Harry langsung gemetar ketakutan dan memilih kabur dari sana. Cowoknya yang sok jagoan dibuat lumpuh total dalam hitungan detik oleh pria yang kemarin berlutut di depan ayahnya. Usut punya usut, di balik pembawaannya yang ramah, Kim menyimpan rahasia besar yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun termasuk kepada putrinya sendiri. Kim sebenarnya adalah mantan agen rahasia elit Korea Utara yang membelot dan pernah dikirim dalam operasi khusus tingkat tinggi yang mematikan. Di ambang kematian, Minho akhirnya membuka mulut dan membeberkan kronologi penculikan malam itu. Atas permintaan Harry, mereka menjebak Minji di bangunan tersebut. Mereka mempermainkan dan menyiksa Minji hingga puncaknya Harry menghantam kepala Minji menggunakan batu bata hingga tewas. Panik melihat korban tak bernyawa, Harry langsung menghubungi Cheol si gigi emas, pemimpin geng Duba yang memiliki utang budi pada ayahnya ketua gang. Cheol segera datang malam itu juga, memasukkan jasad Minji ke dalam bagasi BMW putih miliknya lalu pergi menghilangkan jejak. Kim menuntut nomor kontak Cheol, namun Minho bersumpah sama sekali tak memilikinya karena semua komunikasi dilakukan langsung oleh Harry. Setelah mendapatkan informasi krusial itu, Kim membiarkan Minho tetap hidup. Ia langsung bergerak cepat pulang ke rumah. Di dalam kamarnya, Kim menggeser lemari rahasia lalu mengangkat sebuah peti hitam, sebuah persenjataan taktis dan amunisi militer yang telah belasan tahun ia kubur.
Saat itu juga, identitas pegawai bank yang sabar telah mati. Pemburuan berdarah resmi dimulai. Kim bergerak melacak jalur operasional geng Dubai yang dikenal menguasai bisnis gelap, perdagangan organ tubuh remaja perempuan. Satu persatu rumah jagal rahasia penjualan organ pun didatangi Kim hari itu juga. Aksi pembersihan brutal itu dilakukan Kim demi mencari petunjuk keberadaan BMW putih milik Cheol si gigi emas, pemimpin geng Duba. Beralih ke markas besar Biro Umum Intelijen Korea Utara di Pyongyang. Di dalam ruang pengintaian media yang dipenuhi layar monitor, para agen cyber Korea Utara sedang menganalisis sebuah video yang viral di media sosial. Video tersebut merupakan rekaman aksi baku hantam brutal yang dilakukan Jin di kedai tempo hari. Melalui teknologi pemindai wajah berbasis AI, sistem mereka tidak hanya berhasil mengunci identitas Jin, tetapi juga mendeteksi sosok Kim yang terekam jelas berada di lokasi sebelum akhirnya kabur. Kemunculan wajah Kim langsung membunyikan alarm bahaya di seluruh fasilitas intelijen tersebut. Kim bukan orang sembarangan, ia adalah mantan agen elit Korea Utara yang menyandang status buronan tingkat 1 setelah dianggap berkhianat dan melarikan diri dalam sebuah misi rahasia belasan tahun lalu. Mengetahui target nomor 1 mereka ternyata bersembunyi di Seoul, Eung, Jenderal Intelijen Korea Utara langsung memerintahkan tim pembunuh bayaran terbaiknya untuk menyusup ke Korea Selatan. Perintahnya mutlak, eliminasi Kim dan bawa ke-8-nya kembali ke Korea Utara. Perintah penangkapan resmi dari intelijen Korut langsung masuk ke meja Direktorat Misi Khusus DMK Republik Korea. Pihak utara menuntut agar tim agen mereka diizinkan masuk ke Korea Selatan untuk mengeksekusi Kim secara mandiri. Namun Kang selaku Direktur DMK menolak keras tuntutan tersebut. Bagi DMK NER, Kim bukan sekedar buronan biasa, melainkan aset intelijen bernilai tinggi yang menyimpan segudang rahasia negara yang sangat krusial. Beralih ke istana ketua gang, dari dalam kamarnya Harry makin hari makin gelisah. Bayangan saat Kim menghajar Minho dengan brutal terus berputar di kepalanya, memicu rasa takut yang luar biasa. Melihat gelagat aneh putrinya, ketua gang masuk ke kamar dan mengajaknya bicara. Ia menginterogasi Harry karena curiga ada sesuatu yang sedang disembunyikan, ya kan? Namun Harry mati-matian tetap memasang wajah tenang. Ia meyakinkan ayahnya bahwa semua baik-baik saja, sambil menyembunyikan fakta bahwa malam itu dialah yang telah membangunkan murka monster yang selama ini tertidur. Nasib sial kemudian menimpa Kim. Setelah penyerangan di rumah jagal, ia berhasil dikepung dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Kini dia sedang diinterogasi dengan tangan terborgol. Seluruh senjata taktis beserta ponselnya telah disita dan diletakkan di atas meja sebagai barang bukti. Suasana tegang itu mendadak pecah saat ponsel Kim tiba-tiba berdering. Salah satu polisi berjalan mendekat untuk memeriksa layarnya. Polisi itu terkejut lalu bergumam bahwa panggilan tersebut berasal dari nomor Minji. Mendengar nama putrinya disebut, insting Kim seketika meledak. 여보세요. Sambungan telepon itu mendadak terputus. Saat dicoba dihubungi kembali, nomornya sudah tak aktif. Panggilan singkat yang misterius itu langsung mengubah segalanya. Fakta bahwa ponsel Minji baru saja aktif dan sempat melakukan panggilan mematahkan seluruh pengakuan Minho sebelumnya. Kim pun menyadari satu hal, skenario kematian putrinya di bangunan kumuh itu penuh kejanggalan dan besar kemungkinan Minji masih hidup. Harapan baru itu seketika membakar habis sisa kesabarannya NER. Kim pun segera meninggalkan kantor polisi untuk melanjutkan pencarian. Sementara itu pihak DMK termasuk Direktur Kang dan para agen bawahannya kini ikut turun tangan memburu Kim. Agen lembab yang ikut terlibat dalam misi penangkapan ini juga terus berada di bawah bayang-bayang perintah Direktur Kang untuk mengamati setiap pergerakan mencurigakan di lapangan. Sementara itu ketua gang yang tak bisa dibodohi langsung bergerak.
yang memerintahkan tim IT internal Juhak Construction menyelidiki seluruh aktivitas digital Harry menggunakan sistem pelacak canggih milik perusahaan. Hanya dalam hitungan menit, enskripsi ponsel Harry berhasil dibobol total. Seluruh riwayat obrolan rahasia antara Harry dan Minho sebelum malam pembunuhan Minji pun terpampang jelas. Sistem menampilkan pesan rekaman suara hingga koordinat lokasi tempat mereka mengeksekusi Minji. Ketua gang akhirnya mengetahui seluruh rencana putrinya, Ner. Ia sadar Harry telah melakukan tindakan bodoh. Baginya, seandainya Harry memberitahu sejak awal, anak buahnya saja yang akan menyelesaikan semuanya, sementara Harry tinggal duduk santai. 미쳐버리겠네 진짜. Sementara itu pihak DMK bergerak cepat mengunci sinyal GPS ponsel milik Han, sahabat Kim. Dokumen rahasia Han pun terbuka, mengungkap identitas aslinya. Ya bukan sekedar mantan atlet peraih medali emas taekwondo, melainkan pensiunan agen elit yang pernah menyusup ke Korut bersama Kim belasan tahun lalu. Mendapatkan informasi krusial tersebut, Direktur Kang langsung memimpin unit taktisnya meluncur ke gedung latihan milik Han. Namun Kang kalah cepat. Kim ternyata sudah lebih dulu berada di sana dan membeberkan seluruh fakta tentang penculikan Minji kepada Han. Pertemuan dua mantan agen elit ini pun resmi terjadi tepat sesaat sebelum pasukan DMK mengepung lokasi. 태권도 넌 빠져. Menggunakan taktik infiltrasi tingkat tinggi, kombinasi maut Kim dan Han berhasil menerobos kepungan unit taktis DMK lalu kabur dari gedung. Mereka langsung meluncur ke sebuah gudang rahasia tempat sebuah mobil van taktis telah lama disembunyikan, Ner. Kendaraan itu dimodifikasi khusus dengan mesin pacu militer, bodi anti peluru serta sistem komputer intelijen canggih. Han dengan sigap memutus sirkuit utama sehingga sinyal mereka seketika lenyap dari radar pelacakan satelit DMK maupun pihak Korut. Di saat yang sama, Jin, si marinir setia, langsung menghubungi mereka dan melaporkan situasi terkini yang baru saja melumpuhkan Lee, agen elit Korut yang disusupkan khusus untuk memburu Kim. Namun koordinat mereka ternyata sudah bocor dan kini mereka dikepung musuh dari 3 arah sekaligus. Sementara itu, Ner, ketua gang yang telah mengetahui ulah putrinya langsung memberi kode kepada eksekutornya yang sedang berada di lokasi Minho. Perintahnya mutlak, lenyapkan Minho saat itu juga. Sebagai pemimpin tertinggi sindikat, ia tak boleh membiarkan ada saksi hidup yang mengetahui keterlibatan Harry dalam pembunuhan Minji. 그 아버지라는 자 뭔가 수상합니다. Menggunakan sistem komputerisasi canggih milik mereka, Han akhirnya berhasil menangkap pancaran sinyal terakhir dari ponsel Minji dan mengunci koordinat lokasinya. Tanpa membuang waktu, mereka langsung tancap gas menuju titik tersebut, sebuah restoran bernama Club Riel. 거북은 또 뭐야 이씨. 지랄하네. Begitu Kim dan Han melangkah masuk, puluhan anak buah pemilik restoran langsung menyambut mereka siap melakukan penyergapan massal di lantai 1. Dalam hati Han cuma satu, sontoloyo banyak sekali. Pertempuran pun pecah seketika. Kombinasi serangan brutal Kim dan teknik bela diri taktis Han meruntuhkan barisan pertahanan lawan tanpa ampun. Ruang utama restoran berubah menjadi ladang pembantaian. Keganasan Kim dan Han membuat para penjaga kucar-kacir. Kim terus merengsek hingga berhasil menembus barikade di lantai 3, langsung menuju ruang kerja bos sindikat pemilik restoran. Dengan tatapan sedingin es, Kim menuntut satu jawaban mutlak, dari mana bajingan itu mendapatkan ponsel milik putrinya. Namun bukannya menjawab, bos sindikat itu justru merendahkan Kim habis-habisan. 밤에 예뻐해준 개구나? 더
맞고 싶은 사람. 아유 모르게. 대박. 와, 멋있어. Bos sindikat itu histeris bukan main. Di bawah tekanan Kim yang mengamuk baki iblis, yang merengsek minta ampun bahkan sampai memanggil-manggil emaknya. Saat Kim kembali mendesaknya, pria itu akhirnya mengaku ponsel Minji ditemukan di stasiun Wasin dirampas anak buahnya dari seorang tunawisma. Begitu petunjuk baru berhasil didapat, situasi mendadak berbalik drastis. Lee, agen elit korut, muncul di ambang pintu lalu menyergap Kim dari belakang dengan senjata yang sudah siap meletus. 너 여기 있었구나. 손 들어! Tepat sebelum Lee menarik pelatuk, agen lembab bersama partnernya Lisa mendadak muncul di lokasi. Menyadari ada penyusup dari korut, keduanya langsung menghentikan aksi Lee. Melihat fokus Lee terpecah oleh kemunculan dua agen tersebut, Kim dan Han bergerak cepat memanfaatkan celah untuk meloloskan diri dari restoran dan meluncur menuju stasiun Wasin. Di tengah perjalanan menuju stasiun, Jin mendadak muncul lalu langsung bergabung. Baginya masalah Kim adalah masalahnya juga. Kini ketiganya berada di dalam van taktis, melaju dengan kecepatan penuh. Begitu tiba di stasiun Wasin, Kim langsung menyisir area dan menginterogasi seorang tunawisma di sana. Dengan gemetar, pria itu mencoba mengingat lalu menjelaskan bahwa ia mengambil ponsel tersebut dari tempat sampah. Ponsel itu dibuang oleh seorang pria bertubuh besar berambut gondrong yang turun dari mobil BMW putih. Sayangnya, ia tak sempat mengingat plat nomor mobil tersebut. Mendengar ciri-ciri pelaku, Han segera kembali ke dalam van dan mengakses sistem satelit canggih mereka yang meretas selalu memutar ulang rekaman CCTV di sekitaran stasiun pada jam kejadian. Dalam hitungan detik, layar monitor menampilkan sosok pria bertubuh besar yang turun dari BMW putih milik geng Duba dan membuang barang bukti tersebut. Jalur pemburuan kini resmi mengarah ke sarang Cheol. Layar monitor van taktis kemudian menampilkan rute pelarian Cheol secara real time. Bajingan itu terpantau sedang bergerak menuju sebuah pelabuhan di pinggiran kota. Berdasarkan analisis data dan pola pergerakan geng Duba, Cheol membawa jasad Minji ke sebuah gudang es penyimpanan ikan di area dermaga. Rencana mereka jelas membekukan jasad Minji sebelum menyelundupkannya ke dalam kontainer kargo untuk dikirim ke luar negeri demi menghilangkan jejak secara permanen. Mengetahui waktu mereka sangat terbatas sebelum kontainer itu berlayar, Jin langsung berteriak, kasih mentok gas mobilnya. Di tengah pengejaran yang krusial itu, Direktur Kang ternyata berhasil memprediksi rute mereka. Menggunakan perimeter Brigade Taktis DMK, armada Kang mendadak muncul dan memotong laju pen hitam mereka di sebuah persimpangan jalan yang sepi. 빨리 나와! 땅크지. 들어가. 오늘 원래 마지막에 나서는 법 귀찮다. Kerja sama taktis mereka benar-benar cerdik. Begitu pasukan susulan Kang tiba mengepung, Han memilih melompat dari jembatan untuk meloloskan diri. Sementara itu Jin sengaja menyerahkan diri demi mengalihkan perhatian seluruh agen DMK di lokasi. Di saat yang sama, Kim bergerak cepat membajak mobil dinas milik Kang lalu langsung tancap gas menuju dermaga. Firasat Kim akhirnya terbukti benar. Minji masih hidup. Di dalam gudang es, Minji mulai sadar, berhasil merobek bungkusan yang mengikat tubuhnya, namun masih terkurung di dalam sana. Di sudut lain gudang, Cheol si gigi emas sedang menyusun rencana licik. Sejak awal ia tak mau sekedar menjadi tempat pembuangan sampah. Diam-diam, Cheol telah merekam seluruh pengakuan Harry tentang pembunuhan Minji di dalam mobil malam itu. Rekaman maut tersebut siap ia jadikan alat pemerasan untuk mengancam ketua gang apabila tuntutan uangnya tak dipenuhi. 뭐? 이 학생을 걱정은 하지 마세요. 한대로 다 줄 테니까 처리 확실히 할 수 있는 거죠? 나한테 전화하라고 전해.
Kim akhirnya tiba di dermaga bersiap menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Di saat yang sama, ketua gang juga meluncur ke lokasi yang sama sambil membawa uang tebusan untuk membungkam rekaman pemerasan milik Cheol. Situasi semakin memanas ketika Lee, agen elit korut, berhasil melacak pergerakan mereka dan kini ikut bergerak menuju titik koordinat tersebut. 3 kekuatan besar dengan misi yang berbeda akhirnya mengarah ke satu titik pertemuan yang sama. Kim, Juha Construction, dan intelijen Korea Utara. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye.